Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita pertama, lebih dari 10.000 massa kader dan relawan Partai Gelombang Rakyat Indonesia membadati Celebes Convention Center Makassar pada Jumat 24 Februari 2023 sore untuk mengikuti konsolidasi kader yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum BPN Partai Gelora Indonesia, Anies Mata. Dalam kesempatan ini, Anies Mata diperkenalkan sebagai calon presiden dari Partai Gelora pada pemilu 2024 mendatang. Ia disambut ribuan kader dan relawan Partai Gelora dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1, meliputi Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Anies Mata juga didampingi oleh Ketua DPW Sulawesi Selatan Syamsari Kita dan Sekretaris Umum Muzakir Ali Jamil, serta pengurus DPN Partai Gelora Indonesia. Dalam sambutannya, Anies Mata mengungkapkan cita-cita Partai Gelora yang ingin menjadikan Indonesia maju, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, hingga militer. Saya mau Indonesia menjadi negara yang kuat militernya, makmur ekonominya, maju teknologinya, tapi rakyatnya soleh-soleh semuanya. Sedangkan Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Selatan, Syamsari Kita, mengatakan masyarakat saat ini banyak yang khawatir tidak mendapatkan pekerjaan dan takut menganggur, padahal anak-anaknya sudah disekolahkan tinggi-tinggi. Karena itu, menurutnya Indonesia membutuhkan arah dan pikiran baru melalui Partai Gelora. Acara pun berlanjut dengan ngobrol bareng Anies Mata bersama awak media bertemakan menakar peluang Indonesia menjadi superpower baru dunia di The Rindra Hotel Makassar, Sulawesi Selatan. Berita selanjutnya, ribuan kader dan simpatisan Partai Gelombang Rakyat Indonesia tumpah ruah di Taman Mati Rotasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu 25 Februari 2023 sore dalam menyemarakan acara konsolidasi pemenangan pemilu 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum BPN Partai Gelora, Anies Mata. Acara konsolidasi daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2 juga diisi pelantikan pengurus DPD Partai Gelora Kota Parepare periode 2020 hingga 2024. Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Selatan Syamsari Kita dengan Asy'ari Abdullah dilantik sebagai Ketua DPD Parepare periode 2020 hingga 2024, sementara Andi Alamsyah dilantik sebagai Sekretaris DPD. Acara tersebut dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Dedi Miing Gumelar, komedian senior yang kini bergabung dengan partai bernomor 7 ini. Konsolidasi pemenangan Dapil Sulawesi Selatan 2 ini diikuti oleh DPD Kabupaten Baru, Bulukumba, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Sinjai, Sopeng, Wajo, dan Kota Parepare. Acara juga berlanjut pada diskusi dengan media di kantor DPD Partai Gelora Parepare dengan Anies Mata mengusulkan pembentukan koalisi baru, koalisi rekonsiliasi. Sebab koalisi yang ada saat ini hanya memperdalam polarisasi di masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa. Berita selanjutnya, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Anies Mata, kembali disambut ribuan massa pendukungnya yang membadati Gedung Merdeka Convention Hall, Kota Palopo pada Minggu 26 Februari 2023 sore saat melakukan konsolidasi di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3 yang merupakan rangkaian kegiatan roadshow konsolidasi pemenangan pemilu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam konsolidasi Dapil Sulawesi Selatan 3 yang meliputi Enrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidrap, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo itu, Anies Mata menyinggung soal politik rekonsiliasi di Kota Palopo yang bisa menjadi contoh elit-elit nasional yang selalu bermusuhan usai pemilihan. Karena itu, kata Anies Mata, Partai Gelora akan mengusulkan pembentukan koalisi nasional rekonsiliasi. Partai Gelora akan mengusulkan pembentukan koalisi nasional rekonsiliasi. Karena koalisi yang ada sekarang ini itu memperdalam polarisasi atau pembelahan di tengah masyarakat kita dan mengancam keutuhan bangsa. Dan kita di Palopo ini sudah memberikan contoh bagaimana kompetisi dalam pemilu akhirnya berujung dalam perkawanan sesudahnya. Berita keempat, bertempat di Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Polman,
Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anies Mata, mengakhiri roadshow konsolidasi pemenangan pemilu 2024 di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Berlangsung pada Senin 27 Februari 2023, acara konsolidasi ini juga dihadiri Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Barat Hajrul Malik, Ketua DPD Partai Gelora Polman Gifan Andra, Ketua DPW Sulawesi Selatan Syamsari Kita, dan pengurus DPN. Sementara itu, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar mengatakan, sebagai pembina partai politik di Polman mengapresiasi Partai Gelora yang menggelar kegiatan konsolidasi di wilayahnya. Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Barat Hajrul Malik juga menambahkan, kegiatan konsolidasi ini merupakan pembuktian bahwa Partai Gelora eksis dan diterima masyarakat Sulawesi Barat. Pak Ketum, Pak Bupati, saya sudah keliling di Pulau Limandar ini, dari mulai Kalumambang sampai Pirenta Piko, naik ke Binuan, naik ke Pupuring, kemudian masuk ke pantai semua. Dari 16 kecamatan, kemudian sampai 70 desa kurang lebih yang sudah kami datangi, sudah tuntas di Pulau Limandar. Bapak Ibu sekalian, karena itulah hari ini kita berkumpul di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Berita berikutnya, mengusung tema sinergi dan soliditas untuk pemenangan pemilu 2024, Partai Gelombang Rakyat Indonesia menggelar rapat konsolidasi sekota dan Kabupaten Sukabumi di Gedung Widarya Kencana Jalan Jalur Lingkar Selatan, Warudoyong, Kota Sukabumi pada Minggu 26 Februari 2023. Dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPN Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Siddiq, peserta yang hadir merupakan para pengurus Partai Gelora dari mulai DPD dan DPC serta PAC pengurus tingkat daerah, sekota dan Kabupaten Sukabumi, juga dihadiri pengurus DPN serta DPW Jawa Barat. Dalam sambutannya, Mahfuz Siddiq menegaskan bahwa Partai Gelora siap mendorong Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata, dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Koordinator Dapil 4 Jawa Barat, Sarah Handayani pun menyebut partainya menargetkan merebut kursi yang ada di Senayan, provinsi, dan di daerah. Mengusung tema Muda Berdaya, Bidang Generasi Muda DPD Partai Gelora Jakarta Utara menggelar meet up Gelora Muda di Kopi Luvium Warakas, Jakarta Utara pada Sabtu 25 Februari 2023. Acara yang dirangkai dengan sebuah talk show ringan ini diisi oleh narasumber yang membagikan pengalamannya dalam berbisnis dan berkarya. Dihadiri juga oleh Ahmad Nur Hidayat selaku Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia, juga Hamzah dan Renold selaku juru bicara dari Partai Gelora Jakarta. Acara pun dilanjutkan dengan ramah tamah, live music, dan ditutup dengan deklarasi Generasi Muda Jakarta Utara. Gelora Muda Utara ini adalah usaha kolektif sebuah generasi yang memutuskan untuk menjadi generasi pemikul beban. Kami tidak sedang mencari kejayaan pribadi. Kami adalah bagian kecil yang sadar akan kekuatan Indonesia sambil terus mengajak bangsa ini terbangun dari tidur panjangnya. Gelora Muda Utara sebagai tim yang akan bersinergi dengan seluruh komponen lainnya dari seluruh penjuru negeri untuk menyambut gelombang peradaban Indonesia dan menjadi pemimpin peradaban baru dunia. Dari utara kita bergerak. Semoga Allah meridhoi langkah kita bersama. Salam Gelora, semangat Indonesia, utarakan geloramu. Pojok Utara 25 Februari 2023. Merdeka! 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 Di hari yang sama, Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora Indonesia, Sri Wulandari, melakukan sosialisasi kepada warga Kampung Nelayan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Sosialisasi tersebut bermaksud untuk memperkenalkan visi dan misi Partai Gelora Indonesia kepada masyarakat setempat, khususnya dalam bidang berbisnis seperti UMKM. Sosialisasi dan konsolidasi ini sudah kerap dilakukan Wulan menyusuri wilayah-wilayah yang ada di Cirebon dan Indramayu. Di hari yang sama pula, Ketua Bidang Rekrutmen DPN Partai Gelora Indonesia, Endi Kurniawan, mengikuti pertemuan pengurus harian DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Jember.
Setelah sebelumnya menjumpai teman-teman fungsionaris harian DPD Partai Gelora Indonesia Lumajang, Endi Kurniawan yang juga merupakan Kordapil 4 Jawa Timur pun ikut serta dalam rapat singkat dengan pengurus harian DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Jember dan beberapa bacalek DPRD Dapil kawasan kota. Sementara di daerah Jakarta Timur, Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Arief Priambodo kembali melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi kepada masyarakat. Menyambangi Kampung Cempedak dan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Arief Priambodo bersama para kader belusukan menemui warga setempat. Antusiasme warga untuk datang pada acara perkenalan dari Partai Gelora sungguh ramai. Berita berikutnya, sabah warga kembali dilakukan oleh DPD Gelora Kabupaten Bogor pada Minggu 26 Februari 2023. Kegiatan rutin yang diikuti oleh Ketua DPW Kabupaten Bogor Wiwit Purwawan, Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Hisan Anismata, serta Wakil Ketua Bidang Syiar Dakwah Lulu Masluha kali ini bertempatan di Kecamatan Kemang dan Kecamatan Taman Sari. Berita terakhir, dihadiri langsung oleh Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Lampung Sansani Sudrajat, DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Pesawaran menggelar silaturahmi dan konsolidasi bersama jajaran pengurus di kantor Sekretariat Partai Gelora Pesawaran, Desa Sukamarga, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Pada acara yang berlangsung pada Rabu 1 Maret 2023 itu, dilakukan pula dialog antar pengurus terkait pemenangan menyambut pemilu 2024. Sebelumnya, DPW Partai Gelora Provinsi Lampung juga telah beberapa kali menjalankan sosialisasi dan konsolidasi di beberapa daerah di wilayah Lampung dengan mengusung tema Temu Relawan Gelora Lampung, Partai Baru Lebih Seru. Sekian Gloranus pekan ini, saya Bekis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Gloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.